Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di Curga Official. Terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia mengeklik videoku. Aku ucapkan juga banyak terima kasih buat kalian yang sudah bersedia klik video aku beserta like, komen, dan subscribe-nya. Nah, seperti yang ada di judul kali ini, aku akan menyampaikan sebuah cerita lagi dari salah satu seorang sahabat. Dan cerita ini dimulai dari pantai selatan. Jadi pantai selatan tepatnya yang ada di Jogja ya. Jadi kejadian ini tuh terjadi di Pantai Parangkusumo. Nah, singkat cerita, sahabatku ini sebut aja namanya adalah Laras. Nah, Laras ini memiliki seorang calon tunangan atau pacar itu yang bernama Yanto. Nah, Laras dan Yanto ini suatu hari ingin mengadakan refreshing atau ingin mengadakan sebuah setting goals. Jadi mereka ini akan mengadakan lamaran di mana akhirnya mereka harus mendiskusikan suatu acara ataupun mendiskusikan acara lamaran mereka itu di suatu tempat yang nyaman. Nah, Laras ini akhirnya memilih salah satu tempat, yaitu pantai selatan, tepatnya di Pantai Parangkusumo, karena memang si Laras ini ingin banget untuk merasakan view pantai di malam hari. Nah, banyak orang juga bilang bahwasannya di Pantai Parangkusumo itu ada tempat makan yang bisa dibilang relatif murah tapi juga enak. Nah, akhirnya si Laras ini beserta pacarnya si Yanto memutuskan untuk berangkat pukul 5 sore dari rumahnya. Karena jarak rumah Laras yang lumayan jauh, sehingga mereka sampai di Parangkusumo sekitar pukul setengah 7 malam. Nah, pada waktu itu Laras ini tanpa basa-basi langsung aja mengajak Yanto untuk, "Mas, bagaimana kalau kita sempatkan diri sebelum kita membahas rencana lamaran kita sempatkan untuk ke pantai sebentar." Jadi Laras ingin ke bibir pantai untuk sebentar aja. Akhirnya Yanto menyepakati untuk menerima penawaran Laras, yaitu mereka akan pergi ke bibir pantai sebentar. Nah, saat itu Yanto dan Laras memilih untuk berpisah tempat, Laras di sebelah kanan dan Yanto di sebelah kiri, karena memang Laras dan Yanto bersepakat untuk mereka itu supaya saling tenang dulu. Jadi sebelum mereka merencanakan sesuatu hal atau merencanakan lamaran mereka, mereka ingin tenang dan refresh terlebih dahulu pikirannya. Akhirnya Yanto yang merasa sudah merasa fresh, akhirnya menghampiri Laras, dan begitu juga dengan Laras. Ternyata mereka sudah dua-duanya sudah sama-sama fresh pikiran dan batinnya, karena melihat aroma pantai, kemudian mendengar riuh ombak yang bisa menenangkan pikiran, akhirnya membuat mereka menjadi lebih tenang. Nah, kemudian mereka menyempatkan diri berdua untuk menikmati suasana pantai dengan mesra dan juga dengan sangat romantis. Tapi keromantisan itu seketika hilang ketika akhirnya mereka dibuyarkan oleh bisikan-bisikan goib di mana mereka mendengar itu berdua. Nah, pada waktu itu Laras berpikir itu hanya halusinasi dia atau hanya salah pendengarannya, tapi ternyata setelah dia bertanya ke Yanto, "Mas, apakah kamu mendengar apa yang aku dengar?" Ternyata Yanto juga mendengar apa yang Laras dengar. Akhirnya di situ Laras merasa ada yang aneh dan ganjal dari Pantai Parangkusumo atau juga dari lingkungan sekitar mereka. Tapi Laras memang sudah tahu sebelumnya bahwasanya memang namanya pantai selatan itu pasti memiliki penghuni ataupun memiliki penjaga. Nah, akhirnya Laras ya merasa biasa saja. Mungkin memang karena malam hari sehingga aku lebih peka, kata Laras. Tapi mereka yang tadinya santai dan menganggap hal itu hal biasa atau bukan hal yang sangat mengerikan, akhirnya mereka memutuskan untuk duduk di bibir pantai berdua, menikmati ombak dan juga menikmati angin dari Pantai Parangkusumo. Nah, kemudian setelah itu Laras bercerita kepada si Yanto pacarnya bahwasanya nanti mereka ingin mengadakan pernikahan yang sederhana saja, tapi mereka membesarkannya di lamaran. Nah, kemudian si Yanto menyepakati bahwasanya oke, kita sepakat ya bahwasanya kita akan membesarkan lamaran aja, kita undang teman-teman di lamaran, tapi pernikahan kita hanya untuk keluarga, karena emang mereka ini ingin irit budget atau ingin irit dari segi ekonomi. Nah, kemudian si Yanto yang setengah menyepakati obrolan pacarnya si Laras ini, akhirnya Yanto yang melihat ke arah sebelah kanan terdiam. Nah, Laras yang melihat Yanto terdiam seperti ketakutan, akhirnya bertanya, "Loh, Mas, kamu kenapa kok kamu pun dengan ketakutan?" Akhirnya si Laras juga berusaha untuk menengok ke sebelah
ya, arah Yanto melihat. Tapi setelah Laras melihat, si Laras tidak melihat apapun. Dia hanya melihat sebongkah kayu yang ada di tepian pantai, yang ya diam aja, kayu itu nggak ngapa-ngapain. Tapi yang dilihat Yanto adalah beda. Yanto melihat ada seseorang yang bersandar di ranting tersebut, di ranting pohon tersebut. Nah kemudian si Laras merasa, kok ini Mas Yanto kok seperti ini, karena akhirnya udah Mas, yuk kita pergi aja. Nah saat mereka memutuskan untuk berdiri, sekali lagi mereka ingin membuang pikiran negatif dan akhirnya mereka ingin menikmati pantai sekali lagi. Katanya Yanto 5 menit lagi ya. Nah kemudian oke, Laras menerima 5 menit tadi. Nah kemudian setelah itu datanglah seseorang dari arah sebelah kanan tempat Yanto melihat tadi. Datanglah dan mereka mendekat ke arah mendekat gitu, orang itu mendekat ke arah mereka berdua. Nah pada waktu itu mereka berjumlah 3 orang, jadi 3 orang laki-laki menghampiri Laras dan Yanto. Nah pada saat itu si Yanto bilang, kenapa Mas gitu. Nah tapi si orang ini cuma bilang, Mas mendingan kalau malam-malam, kalau bukan orang sini, terus juga bukan hari Kliwon dan gak bareng-bareng kan ini, ya mendingan jangan lama-lama katanya. Mending segera aja kembali ke parkiran. Soalnya di sini tuh rawan loh Mas. Nah Yanto kan tidak percaya dengan perkataan 3 orang nelayan ini. Nah akhirnya Laras juga yang tidak percaya, mereka malah bertahan lama di situ. Nah seketika aja mereka akhirnya dikagetkan dengan suara besar yang memanggil mereka dengan sebutan pengantin anyar, calon pengantin anyar, seperti itu. Nah kemudian si Laras yang kaget, Mas sepertinya mereka nggak menyukai kehadiran kita di sini. Kok kita dibilang kayak gini ya, menggunakan bahasa Jawa. Nah calon pengantin anyar itu artinya adalah ya calon pengantin baru gitu. Nah suara itu bergema selama 5 kali, jadi bergema sebanyak 5 kali dan membuat Laras dan Yanto merasa ketakutan. Tapi mereka karena 2 orang ini, Laras dan Yanto ini adalah sepasang kekasih yang memang sama-sama kuat pendirian, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap berada di situ dengan keyakinan yang sungguh. Nah kemudian setelah itu si Laras dan Yanto memegang HP masing-masing dan dia melihat, ketika lagi main HP, mereka melihat ada sesosok kaki berjalan mendekati mereka. Nah pada saat itulah Yanto dan Laras sama-sama menghentikan permainan HP mereka dan melihat ke arah kaki yang datang ke arah mereka ini. Salah satunya adalah ternyata nelayan yang menggunakan pakaian compang-camping, membawa jala ikan dan juga membawa pancing, menggunakan topi. Tapi ketika Yanto memanggil, Mas mau kemana? Malam-malam mancing kok sendiri? Tadi teman-temannya udah duluan loh 3 orang, kata si Yanto. Ternyata seseorang yang mendekati mereka ini adalah sesosok nelayan yang memiliki wajah yang rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut, semuanya rata, hanya rata kulit, bener-bener rata kulit. Nah kemudian Laras dan Yanto merasa ketakutan, mereka langsung pergi dan langsung berlari. Dengan lari tapi seperti gak sampai-sampai. Jadi jarak antara tempat mereka parkir dan warung kemudian ke arah bibir pantai sebenarnya berdekatan, tapi mereka merasa berjalan sangat jauh, merasa gak sampai-sampai untuk menuju ke parkiran tersebut. Akhirnya setelah sampai di parkiran, dengan perasaan yang cemas, takut dan juga ngos-ngosan, Yanto dan Laras menceritakan kepada pemilik warung, Bu, saya tadi melihat nelayan bermuka rata, itu beneran apa goib ya Bu? Nah ternyata ibunya menceritakan bahwasanya, walah Mas, namanya nelayan muka rata itu ya emang penunggunya sini katanya. Jadi banyak penunggu di sini itu nelayan muka rata itu. Jadi jangan heran loh kalau diliatin kayak gitu. Ya udah biasa. Kita yang di sini nih menganggap itu udah hal yang biasa. Jadi mereka itu memang makhluk goib yang menunggu Pantai Parangkusumo, dan mereka itu biasanya akan berjalan dari Pantai Depok ke Pantai Parangtritis untuk yang nyari ikan gitu. Mereka ya kadang juga ada yang jalan-jalan aja, kata si ibu penjual warung. Nah kemudian Yanto dan Laras yang baru merasakan pengalaman pertama kalinya ini, mereka merasa takut. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang malam itu juga. Yang tadinya mau membahas tentang lamaran dan pernikahan, mereka undurkan niat dan mereka ganti hari di hari berikutnya membahas di rumahnya Laras. Karena perasaan takut ini, dan Laras sesampainya di rumah juga bercerita kepada neneknya, dimana nenek Laras ini adalah orang yang bisa juga, bisa dibilang seperti paranormal. Nah kemudian mengatakan,
Ya nggak apa-apa Nduk, wajar mereka tuh mau nampak ke kalian karena ya ibaratnya mereka tuh kayak mengucapin selamat kan kalian mau menikah. Makanya sebelum itu kalian juga diucapin kan, wah ada calon manten baru katanya. Nah itulah yang akhirnya membuat mereka tuh ya menampakkan diri karena mereka tuh sebenarnya makhluk gaib di sana tuh baik-baik, asal niat kalian datangnya baik ya mereka juga akan baik kata nenek Laras. Nah akhirnya Laras merasa ya udahlah yang penting nggak membahayakan aku dan juga calon suamiku katanya. Ya udah kita sama-sama menjadikan pengalaman untuk ya memang tempat-tempat seperti itu, tempat pariwisata atau tempat alam itu pasti ada yang nunggu dan pasti juga mereka ngerti apa yang ada di dalam hati kita. Nah mungkin cukup sekian nih sahabat semua yang bisa aku sampaikan cerita ke kalian tentang pengalaman Laras dan Yanto ini melihat makhluk goib bermuka rata di Pantai Parangkusumo. Nah mungkin bisa jadi pesan juga buat kita bahwasanya ya setiap yang ada di muka bumi ini tuh bisa aja menampakkan diri kepada kita kapan saja. Ya kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang diberi akal, sebisa mungkin kita harus menjaga dan menghormati, tidak mengganggu mereka. Nah gitu aja sih, mungkin cukup sekian video dari aku. Mama Dumpling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.